Nggak ada satu hal yang bisa dipuji dari Southgate. Gua harus memuji penampilan-penampilan dari para pemain Arsenal. Oke. Ada Bukayo Saka di sana, Declan Rice. Dalam skema 3 midfield, lu berharap dia perform gitu. Kalau gue jelas, dari awal udah bilang, Prancis. Spanyol bakal final. Spanyol bakal final, Spanyol. Kick and Rush bersama Rifki Balwel, Aldi Bawazir, dan juga komentator, pundit, anaknya temen gua, PR-nya PSS Sleman, James Purba, tepuk tangan dong. Hey. Thank you, James. Thank you. Hames. Apa kabar nih? Sehat ya? Sehat. Asal basi bener. Berantem mulu. Gak ada peningkatan kualitas gitu tiap episode. Berantem mulu. Apa kan kabar kita nanya nih? dulu, apa kabar nih gitu. Langsung Inggris gimana makin bapuk gitu. Ih, nanti dong. Susah. Nah, ini semifinal diisi dengan tim-tim besar, yaitu Belanda bertemu dengan Inggris. Tuh kenapa harus Belanda pertama yang disebut coba? Tim besar. Ya kan yang sebelah sini dulu dong. Yang mana? Spanyol dulu gitu, Spanyol, Prancis. Prancis udah pasti baru kalah. Inggris, baru Belanda. Kan terakhir gamenya. Kenapa ini banget bias ke Belanda banget? Aneh. Lihat dong belakangan tuh. Apa? Berkan. Makanya di belakang gua karena Iya. is legend Arsenal. Oh, lo Belanda ya, Bang ya? Belanda. Oh, pantas. Belanda. Bias. Iya. Oke. Belanda. Tapi mata gue juga di Inggris kok. Jadi Tuh, Belanda namanya. ketemu Inggris ya Oh, gue dua merem ya? aja. Dua. Keren. Main dua kaki. Ya Belanda, Inggris, Spanyol ketemu Prancis gitu. Gimana nih kalau Bung James ngelihat pertandingan yang sangat membosankan dari Inggris? Nah, akhirnya ada yang bener dari Rifki. Betul, kamu betul sekali. Emang bener membosankan? Betul, bener. Makanya gue bilang betul. Betul Iya. sekali. Tapi Betul, di betul. calon Setuju, juara setuju. di hati-hati juga Itu di yang gue bilang juga betul. karakter juara. Yes. Mau jawab dulu nih. Siapa karakter juara siapa? Inggris. Karakter juara tapi nggak pernah juara. Gimana? Kalau coba? dipotong tadi ya, bagus tuh. Iya. Tapi ngomongin Inggris lawan Swiss kemarin yang pasti membosankan yang pertama. Pasti. Terus habis juga Southgate tetap dengan clueless. Cuman Southgate punya jimat tersendiri yang kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba ada aja yang nolongin Southgate gitu ya. Dan yang pasti apa ya, nggak pernah bisa puas gitu nonton Inggris di Nggak seru ya? apa di hajatan Eropa 2024 ini. Nggak seru Nggak seru ya? Nggak seru sama. Cuman ini kan karena berhubung abang-abang gua ini adalah fans Arsenal banget ya. Gua harus memuji penampilan-penampilan dari para pemain Arsenal. Oke. Ada Bukayo Saka di sana, Declan Rice yang menurut gua performnya itu apa ya, bisa nunjukin step up di setiap pertandingan, apalagi juga udah masuk 16 besar, 8 besar. Dan kalau semisal nih nggak ada Declan Rice sama Saka, menurut gua udah Inggris udah nggak lolos dari fase grup. Thank you. Gua bingung saja gitu. Jadi Saka Masalahnya kemarin- yang perform cuma main Arsenal doang. Iya. Nggak ada coba. Sampai- Pemain City bentar, nggak ada. tapi- Pemain Liverpool nggak ada. Pemain Pemain Everton. Liverpool ada, Bang. Pemain Liverpool ada. Ya, tapi Joe Gomez kan nggak dimainin. Dia cuma Nggak, jadi yang perform. kayu lapuk aja doi kan di situ. Penghangat bangku Kayu lapuk. cadangan. Deadwood, Tapi kayu jangan lapuk. lupa, Arnold Iya. penentu jalan Iya. dari Inggris menuju ke semifinal. Arnold, kalau Arnold nggak gol, Iya. nggak jadi, Pak. Yang dibahas cuma Declan Rice sama Bukayo Saka. Karena gua Kenapa puas. Maino nggak dibahas coba? Apakah karena rival atau gimana, Bung Hames? Maino oke lah. Maino bagus. Maino oke. Daripada Dan tren di tengah ya? iya, Itu nggak fair sih gue. Itu nggak fair. Nggak fair. Gua Kalau lu compare performa tren di tengah, Heeh. itu nggak fair karena tren bukan pemain tengah pertama. Iya, secara Kedua, natural di bukan. klub juga hampir nggak pernah malah jadi pemain tengah. Terus tiba-tiba si pintar saat ini naruh dia di tengah dalam skema 3 midfield. Lu berharap dia perform gitu. Kan tolol namanya kalau gitu Southgate. tapi Jadi ya. jeleknya jadi tren gitu. Gue kali ini mencoba di belakang fans Liverpool kayak James juga lah. thanks. Bukan salahnya tren, Ya, salah pelatih lu. serius. Kobe Maino bagus. Bagus. Tapi nggak bisa untuk di-compare sama tren, bener adanya. Cuman kalaupun sana memang seorang Gerbang Selatan ini mau untuk mencoba apa ya, eksperimen untuk Trent Alexander ke tengah, sebetulnya nggak salah, tapi juga nggak sepenuhnya gue bisa untuk membenarkan Arnold ini langsung dimainkan sejak awal ya. Jadi defensive midfield gitu. Karena toh juga ketika di Liverpool, Jurgen Klopp kan memang kasih instruksi ke Arnold tuh untuk inverted kan. Invert, Bukan memulai laga itu langsung dari defensive midfield Yes, gitu. betul. Dan yang Pinter paling nih. gua Bagus. paling gua nggak happy Suka Gua nggak pernah lu puji nih. Suka gue.
Gua dong lo puji. Lu Depay mulai lu sebut. Gimana gue mau puji. Bagus ya, lanjut. Ntar aneh kasih parfum, Bang. Boleh. Nanti gue kasih juga Jadi biar makin wangi Prancis, Bang. Paman Ane juga kasih parfum. Terus habis itu apa ya yang gua nggak happy dari Southgate itu adalah ketika dia berkelakar bilang kalau dia merindukan seorang. Iya, kita nggak bisa secepat itu mencari pengganti dari Calvin Phillips. Lo ngapain? Kalau kata Panji siapa tuh stand up comedy? Panji Pragiwaksono. Cut that stupid shit. Yes. Cut that stupid shit. Gitu loh sebetulnya. Pengganti Calvin Phillips, my ass. Iya. Nggak butuh. Lu punya Declan sama Maino, cukup. Iya, dan menurut gue tuh strategi PR-nya salah banget itu di situ. Nggak pakai PR deh. Nggak pakai PR ya? Kebanyakan PR ya. Karena lo nyebutin nama yang jelas-jelas sebetulnya lo bisa aja panggil kalau memang lo nggak bisa move on. Iya. Dari Calvin Phillips gitu. Tapi kalau kita nggak bahas PR nih, PR Southgate itu kan banyak banget. Tapi dia selalu bisa mengerjakan PR dengan benar dengan substitution. Nggak bener, Bang. Nggak bener. Tapi setiap dia substitute pemain selalu bikin gol. Gimana, Aldi? Nggak bener. Dia bilang nggak bener. Jelasin dulu kenapa nggak bener. Kenapa nggak bener? Nggak bener. Karena gini, yang pertama kalau misalkan kita ngomongin substitute, Southgate itu udah beberapa kali ngelakuin yang namanya substitute itu nggak sesuai sama kebutuhan dari tim nasional Inggris di saat kondisinya itu lagi kena pressure gitu loh. Dan yang kedua yang menurut gue juga paling menyebalkan dari Southgate ini, sorry banget, gue bukan mendeskripsikan Southgate ya. Tapi, lu fans Inggris selalu jujur berarti. Ya, tapi gue fans Inggris. Lu fans Inggris gitu. di sini. Terus habis itu juga apa ya, pemilihan starting line up yang kurang memuaskan aja sih dari gue. Harusnya yang mana? Menurut lu harusnya siapa yang bisa di Twitch? Yang bisa di Twitch, oke kita lihat ya dari formasinya Inggris ya. Foden, ketika lo belum bisa untuk nunjukin form, seharusnya seorang pelatih kan bisa lihat ya secara objektif gitu. Dan lo punya pemain kayak Gordon, terus habis itu juga lo masih punya siapa lagi Palmer. Kenapa lo nggak kasih minute play buat mereka dan mereka bisa seenggak-enggaknya tuh kasih perubahan lah secara gairah penyerangan tim nasional Inggris gitu. Dan kalau misalnya tadi Bang Rifki bilang substitute-nya Inggris nih nolongin banget nih buat tim nasional Inggris bisa step nolongin up, sih gitu. enggak sebenarnya. Atau Cuman setiap nggak tahu gitu kebetulan kayak pas habis itu gol. Itu karena kualitas individu pemain aja. Kalau saya memang nggak dibekali sama kualitas individu yang oke, gua rasa juga nggak form sama sekali gitu. Dan luck ya, balik lagi di atas lapangan itu pasti ada luck-nya juga. Oh iya. Dan ini ada quotes dari Aldi Pundit Bawazir. Southgate itu karena ada gate-nya jadi selalu bikin kaget. Dari line up, dari apapun kita selalu dibikin kaget. Kita selalu ketipu dengan line up yang dikasih sama Southgate, ternyata Bukayo mau ditaruh left midfield, ternyata di kanan. Gimana tuh Ami Aldi? Kenapa kita selalu ditipu sama dia? Hari ini sebenarnya gue pikir kita bakal ribut sama James. Tapi kayaknya dia satu frekuensi sama gue, jadi kayak kita akan banyak ribut nih. Paling lu banyak ribut. Iya, kita udah selalu ribut. Terus soal ini, namanya media Inggris ya. Selalu melebih-lebihkan, overhype. Tadi termasuk korbannya adalah Rifki ini. Bagaimana Southgate ini adalah pelatih yang bagus substitution-nya. Lu lihat pertandingan Spanyol lawan Jerman. Yang bikin golnya semuanya starter apa bench warmer? Dari bench. Dari bench. Ada yang bilang Luis de la Fuente bagus substitution-nya. Atau Nagelsmann bagus substitution-nya. Nggak ada, biasa aja. Tapi seolah-olah kalau Southgate yang bikin, wah tapi kan substitution-nya bagus. Baik emang. Gue nggak bilang bagus. Tadi lu bilang bagus. Gue bilang nggak bagus. Nanti coba di tapi kan bagus, bro. Tapi kan Gue substitution bilang berhasil. setiap dia bikin substitution pemain. Dua doang. Pertama lawan Denmark, Ivan Toney yang masuk. Sekarang ini gol. Ya udah gol. Berarti bukan kan, dari berarti kan sejelek itu permainan dari 90 menit lu bikin shot on target baru pertama menit 90. Ya. Kemarin menit 80. Ya. Sejelek itu Inggris. Memang jelek banget. Tapi udah kayak mitos gitu. Abis dia bikin substitution pemain masuk gol. Astagfirullahaladzim, gue gak percaya mitos. Anda di tengah orang-orang yang dari Arab ini. Susah juga ini motong ini. Anda gak percaya mitos. Anda astagfirullah. Istighfar. Astagfirullah. Southgate. Astagfirullah bikin ada istighfar Southgate. Enggak. Joke aside ya. Gak ada satu hal yang bisa dipuji dari Southgate. Apa yang bisa lu puji? Gak ada. Setuju sih gua. Cuman somehow dia menang. Di hajatan Eropa 2020 juga sama kayak begini. Nggak ada bagus-bagusnya. Tapi mereka final. Kalah cuma adu penalti. Hanya gol dari Jorginho jadi pembeda. Jelek banget. Statistik mungkin kalau dibandingin sama Spanyol, sama Jerman. Kalah jauh banget. Nggak, sama Prancis nggak juga. Prancis juga sama-sama bapuk ya. Sama Belanda mungkin. Mungkin kalah. Tapi kadang strategi, taktik,
penerapan pendekatan permainan itu kalah sama kualitas pemain. Lu lihat Madrid. Ya. Gue nanya deh, itu Ancelotti pakai strategi apa? Hampir nggak kelihatan kan? Cuman karena emang skill individu antar pemain ini benar-benar bagus dan di atas lapangan memberikan kebebasan kepada pemain, itu bisa. Nah, Inggris, gue nggak nyamain sama Madrid. Cuman kalau Inggris mereka sedikit lebih step up, pemain juga tahu harus ngapain. Ini Inggris bahaya. Ya. Ini bukan yang lawan yang mudah bagi Belanda gitu. Iya, gue setuju sih. Ini Inggris kalau saya permainan emang kita bakal ketawain, cuman skill individu mereka, Harry Kane, Foden, Bellingham, on his day lagi-lagi gue harus bilang mereka predator. Mereka bisa menyeramkan gitu. Dan meskipun Belanda kemarin agak kesusahan juga ngelawan Turki ya. Itu Turkinya yang bagus atau memang Belandanya yang lagi bapuk main ini? Meskipun sekarang ke Belanda ya. Oke. Meskipun comeback ya. Lagi-lagi Belanda pakai Bergwijn di kanan. Ya. Rupanya gue nggak suka banget loh. Evaluasi dari game terakhir dipakai lagi tuh sama si Ronald Koeman. Jalan bola. Jalan ya? Gue harus bilang jalan bola. Dan Xavi Simons yang gue harus bilang, ini orang jelek nih. Gue harus bilang, work rate-nya tinggi banget. Sangat tinggi Xavi Simons ini bagus banget. Ini tengah lumayan oke. Reinders sama Schouten. Belakang ya udahlah. Aman lah, De Vrij bagus banget. Depay masalah gue. Tapi Depay asis. Nah ini, makasih satu, makasih dua. Hey, kalau lu ngomong kayak begini, lu nonton statistik aja. Lu lihat permainannya dong, Depay gimana? Setiap datang bola, nih, ini nih. Ini bola di sini, bek lawan. Iya. Lu tuh pengantarkan bola ke depan, bukan cuma lindungin bola lagi. Sampai ada meme-nya. Dia lagi latihan rapper banget. Nah, pakai yes, tolong ini diedit ya. Ini ada skin roll, ada rambutnya ada Allen Iverson. Dapat bola, tahan. Terlalu lama bawa bola. Terlalu lama megang bola Depay, bener. Cuman pilihannya nggak banyak Belanda. Iya, pilihannya nggak banyak Belanda. Bisa kayak begini aja udah bagus. Dan performa mereka, permainannya, gue harus bilang saat tertinggal, lu menunjukkan performa yang bagus. Meningkat lah gitu. Lu eskalasi permainan itu ada gitu. Dan selalu kita lihat begitu Weghorst masuk, Belanda lebih klinis ya, Di. Dan maksudnya juga lebih cepat kan, begitu masuk babak kedua langsung dipasang Weghorst. Iya. Lebih klinis ya. Yes. Turki memang sebetulnya yang perlu untuk dicermati itu adalah pergantian formasi dari Montella ya. Karena dia kan nggak pernah pakai formasi 5 back, tapi memang dia tahu gitu lawan Belanda bukan laga yang mudah buat mereka dan mereka tidak diunggulkan sama sekali. Jadi better gua mungkin ya kalau saya menggambarkan Montella ya sebetulnya adalah better gua main pragmatis sekalian deh gitu. 5 back akhirnya dipakai dan memang menurut gua 3 defender dari Turki ini secara chemistry bagus dan memang sangat compact ya, dan itu yang sebetulnya bikin Belanda itu babak pertama sulit untuk bisa ngebongkar ini pertahanan dari Turki yang shape-nya rapi banget. Dan tadi yang disampaikan oleh Abang Aldi itu betul adanya, Depay terlalu bawa lama bola gitu. Xavi Simons kalau misalnya memang dia ball rate-nya nggak bagus, wah nggak ketolong tuh lini serang dari Belanda. Dan gue bertanya sebenarnya di awal ketika Bergwijn masih dimainkan sama Koeman ya, apakah memang bakal ada pergantian sama halnya seperti lawan Rumania? Karena kan memang Bergwijn di laga lawan Rumania dia juga nggak work sama sekali. Dan akhirnya Donyol Malen yang dimainin. Nah justru waktu pas kemarin lawan Turki berbeda. Bergwijn diganti Weghorst. Dan memang ternyata gue bisa akui kalau seandainya memang Belanda secara performs di 16 besar sangat berbeda sama waktu pas mereka di fase grup. Dan di babak 8 besar kemarin lawan Turki, di situ yang menjadi pembeda adalah mental. Faktor mental penting banget sebetulnya buat Belanda. Dan pergantian pemain dari Koeman tidak memuji berlebihan, tapi menurut gua dia memilih Wout Weghorst itu tepat aja gitu. Dia sebagai wall pass bagus dan menarik attention dari defender Turki juga kena di sana. Dan akhirnya bisa ada gol dari ini ya, Gakpo bunuh diri. Dan sebetulnya tapi Gakpo jatuhnya lebih oke. Tetap akhirnya kalau nggak salah statistik Gakpo ya yang golin ya? Apa bunuh diri? Nggak mundur, tetap on goal ya? On goal ya? Iya, dan ya Gakpo menunjukkan keistimewaan lah buat gue sebagai fans Liverpool ya. Di Belanda luar biasa. Gila itu orang. Top skor kan dia? 3 goals dan memang gue merasa bahwa di Belanda ini Gakpo selalu step up, bukan hanya di Piala Hajatan Eropa 2020 saja, tapi juga pastinya di Nation League. Terus habis itu juga di Pesta Sepak Bola Dunia 2022 Gakpo 3 gol. Jadi konsistensi Gakpo ini layak untuk diacungi jempol. Kapan lagi lihat Gakpo bagus kan? Terus selama semusim kan lihat Gakpo bapuk.
Semoga di sini. semoga Cuma di sama Bapak Judi di Liverpool bagus nanti. Oh. Iya kan sama-sama Belanda Ya soalnya. semoga harapan boleh ya. Harapan Ya, maksudnya boleh. Cuma Judi kan itu- nanti begitu ada judi yang main Luis Diaz lagi dong. Ya, ya. Maksudnya Arne Slot ya. Bapak Arn aja kita sebut. Slotnya nggak usah kita sebut. Oh iya, Bapak Arn aja. Sebenarnya tadi dijelasin sama James bener, cuman emang nggak banyak, lagi-lagi nggak banyak pilihan. Nggak banyak pilihan. Striker Bapuk diganti sama Weghorst. Baik ganti, malah kalau ngasih siapa tuh Gitruida yang Oh iya, tengah kanan Feyenoord. Gitruida atau si Dumfries. Dumfries. Nanti yang masuk di kanannya Frimpong. Frimpong. Pilihan ini limit banget, tapi Belanda yang gue bilang mental apa? Juara. Mental juara Belanda nih. Makasih di. Iya, gua Tumben baik nih sama gue nih. lu mentalnya Depay. Karena kita debat soal Depay. Oh Depay doang ya. Iya, gue bingung lu masih memposisikan Depay ini bagus. Nah, itu kan panggilan hati di. Nggak Susah, bisa diapa-apain. Hati lu banyak. Ya, James. Iya, kok bisa gitu ya? Iya. Tapi kalau Belanda ketemu Inggris, Bentar, pandangan lu gue kayak bertanya deh sama Bang Rifki. Iya, Lu coba, kenapa coba. kok bisa suka Depay? Dari mana? aneh aja kalau menurut gua. Oh, panggilan Itu hati itu panggilan emang bener hati. Dia calling fans- gitu? Fans Arsenal cuman hati MU. Oh. Enggak dong. Hei, jaga mulut kamu. Jangan-jangan lu Alibaba suka Depay gara-gara di MU? Itu. atau- Emang di MU Depay bagus. Emang kalau nggak di MU klubnya apa lagi? Iya kan dia sempat di Atletico, di Barca ya kan ya udahlah. Oh, apal berarti Emang. Tapi dia bagusnya di udahlah. Olympic Lyon. Dan gue suka sebetulnya kalau ya. di PSD Iya. kan Oh, karena PS nih, bener nih karena PS. MU. Karena fluid banget ya. kok MU sih? Gue nggak bilang gue benci MU. Ya gue suka juga sama MU, Kenapa tapi gue nggak benci? cinta Arsenal gitu Kenapa loh. nggak benci MU? Iya, kenapa harus dibenci di? Nggak usah framing gue ya Tadi di. pas off cam lu bilang MU. Enggak ada. Nggak usah deh. Nggak ada Di sini aja. Gue semua cinta klub, apalagi Ipswich. Oh, Iya dong, Ipswich. Kita Kita tuh bikin anak Indo, Ipswich Ipswich banget. Indonesia ini dah. Yes. Mudah-mudahan Elkan Bagot nggak di loan ya, mudah-mudahan tetap dimainkan meskipun substitution ya. Iya. Ini balik lagi nih, kalau ngelihat performa Peringatan Belanda. kan jadinya kan lu si James, parah lu James. Enggak lu framing gue lo. James. Iya, enggak lucunya MC aja sih. Yeay, gue MC juga, MC. Thank you. Elkan Bagot dipertahankan ya, jadi Yes, pinjamkan ya. mudah-mudahan. Pinjemin lah. Karena Karena di bench menghadirkan- nggak dapat pengalaman, mendingan di loan biar dapat Iya pengalaman. sih. Loan tapi ke championship lagi. Nggak nanti. apa-apa, udah. Nggak apa-apa, Bisa di Bang. championship aja udah bagus. Mahal di Championship. Iya. Kalau enggak di Oxford juga bisa. Iya, bisa. Bisa ya kan. Yang penting exposure dari tim-tim yang ada Elkan Bagotnya itu akan tinggi Naik. nanti. Nah, Iya, pasti. iya. Tapi Jadi ngomongin Elkan Bagot ini ya. Swansea aja naik. Yoi. kita nggak usah ngomongin Elkan Bagot ya. Iya. Kita ngomongin dari kacamata lo nih performa Belanda karena lo fans Inggris. Mhm. Deg-degan nggak ngelawan Belanda? Gua perlu realistis, kalau Southgate masih gitu-gitu aja, lawan mentalitas dari Belanda bakal susah sih sebenarnya. Ya, tadi yang disampaikan Bang Ali betul, kalau memang oke, Inggris ada mental juaranya, iya gitu. Belanda tapi lebih berasa mental juaranya karena memang mereka adalah ex juara dari pesta sepak bola Eropa ini kan, tahun 1988, dan kebetulan juga pelatihnya waktu dulu dia jadi pemain, ini yang akan jadi faktor pembeda. Sementara Southgate gagal penalti, jadi nggak ada. Waktu 88 juara di mana? Itu di Jerman. Jerman. Cocok loginya kan seperti Masuk. itu. Jadi masuk aja ya. Cocok loginya, Jadi tapi memang kalau gua sebagai fans Inggris, pasti kan memang yang gua harapkan itu adalah adanya adjustment yang berbeda dan tidak membosankan dari Southgate. Dan Inggris bisa tampil lebih menyerang sesuai dengan karakteristik dari para pemainnya juga. Kalaupun seandainya memang itu bisa nantinya kita lihat di atas lapangan, kemungkinan ya, seenggak-enggaknya Inggris bisa compete lah dengan permainan dari Belanda gitu. Bisa Tapi kalau compete ya. yoi, Bisa compete ya. bisa. Dan menurut Ami Aldi, apalagi yang akan dibuat kaget? Extra time lagi. Game yang jelek lagi. Inggris ya? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Membosankan. Membosankan lagi. Tapi kayaknya enggak deh. Kalau untuk lawannya Belanda, di kira-kira ngebosanin lagi nggak sih, Di? Inggris shot on goal pertama di late 80 menit ke atas lagi. Belanda nyerang-nyerang lagi tapi nggak ada yang gol. Begitu Kalau- Weghorst iya, masuk iya. baru gol. aliran serangan Aliran serangan jauh lebih hidup Belanda. Iya. Ya kan? Iya. Inggris bakal nyoba itu dari luar kotak penalti Yes. lagi. ketebak misalnya kalau- Mamblang-mamblang lagi Iya. gitu. Yang mungkin yang bisa dimanfaatkan adalah nanti siapa yang menjadi bek kirinya Belanda, Iya. itu bakal head to head sama Bukayo Saka. Nah, Nathan Ake di Pasti sana. Ake. itu kan kalau si Arsenal City kan udah jelas kayak menang Udah Arsenal jelas. kan. Udah kepegang lah sama Ake ibaratnya. Yes. Udah kepegang sama Bukayo Saka dong. Aki ini. Udah kepegang sama Ake, Bib. Ake bisa lebih liar mainnya karena udah ada Van Dijk juga di. Gue realistis aja. Kalau gue lebih realistis lagi. Kalau ketemu Saka sama Bukayo sama Ake, lewat nonton Ake.
Ake lewat. Masalahnya, Kenapa? Kenapa? nah masalahnya bukan di Bukayo Sakanya. Masalah dari Inggris adalah siapa orang di belakang Bukayo Saka. Itu. Di Arsenal, Ben White ini bisa ngajarin Itu bahwa penting sih. Arsenal Bukayo Sakanya cuma butuh dipantulin bolanya Buat overlap si Ben White. buat overlapnya. Di Inggris ditinggalin sendiri Bukayo Saka. Iya. Kadang-kadang Foden, kadang-kadang Palmer. Padahal yang dibutuhkan adalah fullback yang maju ke depan. Iya. Baik, ya Trent juga nggak bisa sih. Trent enggak. Kyle Walker juga kejauhan jaraknya. Ini yang bikin Saka kayak kerja sendiri. Iya. Kerja sendiri aja Kelihatan bikin gol. banget itu. Kerja sendiri aja bikin gol juga ya. Beda. Ya, Bukayo Saka. Tapi kan harus nyoba seperti apa yang Bukayo Saka lakuin Di kemarin. Arsenal, iya makanya. Nah, gitu. kalau ada Ben White, lain cerita. Ya, setuju. Ini gua, Steve setuju. Holland, asistennya Inggris ini yang bapuk nggak bawa dia. Iya. Itulah permasalahan. Nah, dari Belanda sendiri, mereka bisa nyerang lewat apa? Lewat tengah. Iya. Reinders, Schouten, dibantu sama kalau Gakpo masuk ke dalam. Terus juga sama si Depay, ayo dong. Lu ini ketemu mantan tim, negara tim lu. Ayo Depay, perform please. Buktikan gua salah, Depay. Lu tuh pemain bagus. Bukan tato lu doang yang bagus. Perform ya lawan Belanda, lawan Inggris perform ya Depay. Biar seru Seharusnya ya nonton ya. perform Yes, sih. dan dari tengah. Lu lihat, ntar kayaknya Gehi yang bakal main starter Iya, lagi. Gehi. Inggris bakal pakai 4 back lagi. Luxio bakal starter ya? Harusnya deh gue pengen Luxio Harusnya main. Luxio Iya. main Gue ya. pengen Luxio start. Kenapa Trippier? Karena dari awal pun gue bilang yang bakal jadi beda dari Inggris adalah gue gak bilang Bukayo Saka, gue bilang Luxio. Karena ini pemain penting banget, crossingnya bagus, pengalamannya bagus, set piece-nya bagus. Berani manuver dia. Berani manuver. Overlapnya oke. Dengan 4 back tadi, gue yakin Luxio bakal start. Stone sama Gehi lagi di kanan Walker. Ya udah tengah sama ke depan biasa nggak ada yang berubah. Cuman ya gue harap si Saka lebih dibantu untuk membantu si Harry Kane. Iya. Nah kalau di sisi kiri ini berat. Foden nggak perform, Palmer nggak perform, Garden nggak dikasih menit bermain, Bellingham juga nggak hilang lah rata-rata gitu, hanya bikin 1 gol lewat overhead kick itu terus udah jadi bagus. Buat gue Bellingham sama Foden belum ada di levelnya. Iya, dan kemarin kan kita semua dikagetkan dengan formasi Gimana Inggris. kagetnya? Sedikit aja. James coba kaget. Aduh. Nah, itu kan gua. Nah, ini kaget. Ini kaget Aldi pakai kacamata. Versi Aldi ngantuk. Tadi siapa yang kaget? Gue. Enggak. Yang lu bilang tadi dikagetkan Inggris ya? Inggris. Enggak, kita dikagetkan oleh Southgate dengan naro Phil Foden double number 10 ya ibaratnya gitu kan. Dan Bellinghamnya ke kiri. Kan itu gue kaget. Iya. Kaget gue itu adalah diulangi lagi Alah. ya. Gue sengaja biar lanjut loh. Menit. Ayo, lanjut. enggak lo kaget. Kaget Inggris ya? Kaget Inggris. Kaget British? Iya. Ayam. Ya. Gak perlu bantuin si James. Gue kan lagi ngasih beban ke dia. Chicken. Inggris. Iya nih. Jadi kan kalau kapan kita dikagetkan tuh dengan si Bellingham sama Foden jadi double number 10. Nero number 10 ya. Ya kan si Bellingham juga ke kiri. Nggak kemana, Nggak jelas gitu. Nanti menurut Ami Aldi akan seperti apa 4-3-3 nih? lagi. Tetap 4-3-3 lagi. akan tetap seperti itu lagi. Akan seperti di fase grup. Oh, di fase grup. Iya, bedanya Luke Shaw jadi starter, Kobe Mainoo jadi starter. Kalau Southgate pinter ya. Ya. Luke Shaw, terus juga tadi belakang yang gue bilang tadi, kiper Pickford, Declan sama Kobe Mainoo, Bellingham, Foden, Harry Kane, Saka. Ya kenapa kemarin dibikin seperti itu mungkin karena Swiss ya. Karena Gehi absen, jadi harus pakai 3 back. Jadi kan 3-4-3 gitu. Jadi dan 3-4-2-1 bentuknya kan, 4 si Declan sama Mainoo, kanannya si Walker, kirinya kanannya itu si Trippier, kirinya Saka di atas kertas. Lalu begitu di atas lapangan dituker, gitu kan. Makanya dia ketawa Murat Yakin kan, anjir gue salah nulis line up tuh. Malah bohongin gue lo. Lu bilang Trippier di kanan. Iya salah ketik. Foden, Bellingham, Harry Kane gitu. Ini kalau kita ngomong Kalau Belanda gimana line up-nya? Belanda itu bakal tetap sama. Tapi menurut paling Schouten diganti. What? Kenapa? Paling ya kalau. Kenapa lu gak suka sama Schouten? Nggak terlalu kelihatan aja sih. Gue sih suka banget sama Schouten. Pas lawan Turki ya. Iya, gue sih termasuk yang siapa lagi gitu loh. Firman lebih di bawah dia. Masa sih Firman? Iya, gue tapi role-nya juga beda sih. Kalau Firman sama Schouten sama si Reinders yang beda, bisa ke 10. Ya, cuma lebih efektif kalau di nomor 6-8 lah itu. Kalau si Firman memang lebih bertahan. Iya, Firman buat... Ini Firman Utina kan kita ngomong? Bukan, Mbak. Bukan. Ini penyanyi. Firman siapa? Penyanyi ada Gue nggak tahu siapa ini Firman siapa. Ada penyanyi Firman. Aduh, gue pengen nolin tapi gue lupa lagi. Firman, di lu sampai salah awas ya di. Firman siapa di? Ada penyanyi Firman. Ada. Indonesian Idol. Firman Siagia. RCTI, wajah RCTI Indonesia gua. Wajah RCTI.
Masa nggak tahu program Indonesian Idol? Sudah I love you. Kalau menurut gue sih kayak masih bakal sama. Scouten ya? Iya, Scouten. Tapi harapan gue persis kayak yang dibilang sama Bung Hanes. Bermain antara Malen atau Frimpong. Meskipun Dumfries kemarin menyelamatkan banyak blok dari pemain-pemain Turki gitu kan. Terus Van de Ven juga bagus itu. Van de Ven bagus. Van de Ven bagus. Van de Ven bagus. Verbruggen juga bagus mainnya. Van Dijk malah kurang. Iya ya. Van Dijk malah kurang. Menurun sih ya. Iya, menurun. Kemarin waktu pas lawan Turki itu ngasih space banyak banget buat dieksplorasi. Kalau misalnya Inggris bisa lebih klinis itu bahaya sih. Van Dijk menunjukkan kualitas yang sama waktu pas Belanda kalah lawan Austria. Iya, gitu. Harus meningkat. Ini bisa dipastikan kayak Belanda lawan Inggris akan lebih seru daripada Inggris melawan Swiss, Bib. Akan lebih seru karena Belandanya juga lebih seru lah, Bang. Lebih seru lah. Apa ukuran lebih seru tuh? Lebih banyak. Lebih seru. Lebih banyak shot on target. Iya. Berani ngomong itu nggak? Shot on target gue berani. Nggak, gini. Kita ngomong Belanda yang lebih banyak. Display, ya? Enggak, maksudnya satu game itu. Iya. Inggris Belanda shot on targetnya akan memproduksi lebih banyak dibandingkan timnya masing-masing di perempat final. Bisa jadi. Iya, gue bisa setuju jadi. tuh. Sangat enggak. Belanda di atas 5. Lebih seru. Lo gak bakal ngantuk, Bang, sumpah. Gak bakal ngantuk Belanda Inggris. Ketiduran iya gue yang ada. Inggris Belanda. Dua-duanya main jelek tapi ya layak sampai final lah. Udah gimana sampai semifinal? Yang gak layak adalah Prancis. Karena dia gak ada gol dari open play. Open play-nya itu kosong. Tapi dia bisa melaju ke semifinal. Melawan legend yang udah tua-tua keladi, Pepe dan juga Cristiano Ronaldo. 0. Dia cuma menang penalti. Sedangkan Spanyol 11 ya Spanyol ya? Spanyol 11. Tapi memang itu ya. Portugal, Prancis itu mempertemukan dua pelatih yang clueless sepanjang gelaran Piala Eropa ini. Jadi kalau dari ada 4 semifinalis ini paling pintar kipernya, pelatihnya Koeman. Iya, cuma Koeman aja. Sebetulnya sama Luis de la Fuente. Ya, Luis de la Fuente bagus sih. Jadi memang gua prediksinya Belanda Spanyol. Malah pelatih-pelatih yang nggak pinter. Ya jangan dong. Deschamps sama Inggris sama Southgate. Aduh. Prancis Inggris finalnya. Itu plot twist-nya ya. Itu plot twist-nya. Tapi harapan gua Belanda sama Spanyol. Harapan gua Prancis Inggris. Belanda Spanyol. Kejadiannya Spanyol Belanda. Spanyol Belanda. Iya. Harapan itu ya. Harapan gua Prancis Inggris. Kejadiannya nih Spanyol Belanda. Oh tadi bahas apa? Prancis. Maksudnya kita kan mau bahas game antara Spanyol yang setupnya bagus, build-up-nya bagus. Spanyol terbaik tahun ini. Terbaik tahun ini. Tadi Rifki udah bilang dia paling banyak bikin gol. Nggak cuma itu, dia penciptaan peluang juga paling banyak. XG-nya ya banyak. Musim ini penciptaan peluang. Paling banyak. Terus apa nyerang doang bagusnya? Enggak. Ball recover itu juga paling banyak. Betul. Artinya kalau soal statistik, Spanyol rajanya lah. Tapi apakah tim-tim dengan statistik terbaik yang bakal jadi juara? Belum tentu. Gue setuju. Apalagi juga Spanyol kan ada banyak pemain yang absen tuh. Ya, betul. Lenormand di bek tengah, bek kanan. Pedri cedera ya. Pedri selesai. Ya, Carvajal di kanan cedera. Pedri cedera. Nah, Morata juga kan dia itu tuh gimana sih? Gue bingung. Kemarin Morata nggak main kan kemarin? Main. Jadi kemarin itu salah ngasih grafis. Hah? Sekelas UEFA bisa salah ngasih grafis. Sekelas UEFA salah ngasih grafis di. Bilang kan merah Messi next match. Iya. Enggak. Ternyata bisa main. Iya. Kok aneh banget sih? Nggak jelas sudah. Jadi pokoknya salah ngasih grafis. Jadi gue udah seneng tuh. Wah, Spanyol nggak ada Morata nih. Lebih bagus dong. Lebih bagus. Taunya ada Morata. Ya menang Prancis deh. Iya, akhirnya Prancis yang diunggulkan dengan adanya Morata. Terus dengan absennya Carvajal berarti kan yang main bakal Navas. Jesus. Terus absennya si Jesus Navas ya. Lenormand. Yang bakal main Nacho. Terus absen. Pedri ya pasti. Pedri absen, diganti sama Olmo. Nah, atau Merino. Merino kayak babak kedua deh. Terbukti dia begitu menit terakhir memanfaatkan capeknya lawan itu bagus. Nah, Olmo ini pemain yang kita jarang sebut. Tapi dia step up banget. Step up banget. Dia menunjukkan ke ke pelatihnya Julian Nagelsmann di klub. Gue cincai coy, bener. Bagus banget. One goal, one assist coy. Ini Olmo. Dan kejutan pun akan tetap berlanjut. Nanti di menghadapi Prancis, siapa yang bakal step up, kita nggak pernah tahu juga. Gitu. Jadi kalau bahasa statistik, Spanyol-Prancis, menang Spanyol. Tapi on his day lagi, nah ini samanya Inggris sama Prancis. Iya, ini. On his day ini Prancis serem. Karena gini, waktu kita masuk ke hajatan Eropa, Prancis unggulan pertama.
nggak ada yang memprediksikan Spanyol bakal sejauh ini gitu. Di kualifikasi mereka babak belur gitu kan. Sama Albania apa kalau nggak salah, Turki di bawah. Pokoknya warna merah timnya kalah gitu. Yang bikin dia tuh hanya beberapa poin unggul dari Norwegia, akhirnya Norwegia nggak ikut kan. Jelek banget Spanyol, tapi throughout the season, throughout the competition, bagus Spanyol gitu. Performanya benar-benar meningkat, step up sampai sekarang semifinal menghadapi Prancis yang di game terakhir lack of creativity banget, nggak ada kreativitas sama sekali. Bisa menang Prancis, bisa menang Spanyol, lebih bisa. Jadi ini memang game yang lebih seru antara Belanda lawan Prancis, Inggris. Yes, karena ada Spanyolnya. Oh, Spanyol karena build up-nya bagus ya. Spanyol bagus semua. Yang menarik adalah bagaimana Prancis menghadapi atau counter itu semua gitu. Kalau Inggris Belanda, ya udah deh. Gitu. Spanyol juga sebetulnya secara penampilan itu adaptif banget ya. Mereka tuh bisa menyesuaikan lawannya. Setuju. Dan kemudian juga yang menjadi salah satu kelebihan dari Spanyol, main wide bisa, main narrow juga bisa, dan ball recovery tadi yang disampaikan Bang Ali juga bener banget, Bang Rifki. Dan ditambah lagi juga sebetulnya, statistik memang tidak menjadi penentu dari siapa yang menjadi juara ya. Tapi kalau misalkan untuk ngomongin statistik dari Spanyol, apalagi waktu kemarin mereka bisa menang lawan Jerman, itu jadi salah satu benchmark sebetulnya untuk nantinya menghadapi Prancis. Dan gua kasih apresiasi tinggi lah buat Luis de la Fuente, yang dimana memang dia menunjukkan kepiawaiannya dia ya sebagai pelatih, karena siapa yang tahu Luis de la Fuente sebelumnya gitu loh. Kalau misalkan memang lu ngikutin Spanyol banget ya, memang dia dari grassroots, dari U19 dia bisa juara, terus habis dari U21 dia juga bisa buat juara gitu. Cocok loginya adalah ya mungkin ini adalah saat yang tepat bagi Luis de la Fuente untuk membawa juara Spanyol yang senior di Piala Eropa 2024 Inggris juga, ini. Southgate kelompok umur juga. Beda sih, Pak. Auranya beda, brother. Kita kalau kita ngomongin Luis de la Fuente ini spaghetti. Enggak ya, bukan. Itu jokes kita yang di sono. Itu nggak usah dibawa. Aldi Bawazir, please. Aldi Bawazir, please. Siapa tahu mau masang di sini. Enggak. Kita bedain dong. Kita bedain lah. Gue ada masalah apa sama spaghetti? Kalau gue suka banget spaghetti. Gue juga suka spaghetti. Spaghetti, Aldi banget. Ada yang mau masuk spaghetti di sini. Welcome lah kita mah. Kita welcome banget anak ini. Gue lupa mau ngomong apa nih. Ya. Nih Luis de la Fuente kan maksudnya kalau tadi Bung Hames bilang dia piawaian buat memilih pemain. Pendekatannya juga bagus. Tapi kemarin itu masuknya Dani Olmo itu karena Pedri cedera. Ya. Gitu kan. Apakah ini memang udah rezekinya Spanyol atau memang Dani Olmo memang akan dipasang buat menggantikan role-nya Pedri? Ya kalau seandainya ngomongin Dani Olmo yang kemarin gantiin Pedri memang oke. Dia akhirnya bisa dapat minute play dari babak pertama banget kan ya sebetulnya. Cuman pun kalau seandainya memang Pedri kemarin nggak cedera, gue rasa juga hasilnya Spanyol yang menang lawan Jerman. Dan Dani Olmo pun juga pasti akan masuk, tapi di babak kedua kan seperti biasa gitu loh. Dia kan rombongan yang babak kedua yang biasanya dimasukkan sama Luis de la Fuente. Ada Dani Olmo, terus habis itu Mikel Oyarzabal, Merino, Ferran Torres. Itu kan rombongan yang biasanya masuk Joselu. Babak kedua Joselu gitu. Kok ketawa sih Ya gue nggak boleh ketawa. Enggak, gue mau ketawa. Ketawa Joselu kenapa gue boleh ketawa? Ketawa lu ngeledek Madrid. Enggak, gue nggak ngeledek Madrid. Masalah sama MU, masalah sama Madrid. Bukan, gue cuman ketawa gini. Maaf ya Meldi. Joselu kan juga sempat ngomong kalau dia akan bikin karir Toni Kroos pensiun. Selesai. Beneran selesai. Iya. Joselu nggak perlu main lama menyelesaikan karir Mbappe juga. Nah dia belum bikin statement. Belum. Nanti. Berani. Takut. Pasti takut dia. Iya. Takut dia langsung dipinjamkan ke klub lain. Iya. Osasuna lagi yang ada ntar. Las Palmas. Tadi kan dia cabut kan Joselu? Cabut ya? Madrid kan? Iya udah ada Mbappe. Oh klub Arab? Iya. Kan cabut. Ada yang mau? Bukan tetap jadi substitute-nya Mbappe? Enggak. Enggak ya. Lebih gampang. Dia lebih sadar diri. Bagus sih ke Arab dia. Gue udah juara Liga Champions ya udah deh. Udah selesai. Gue juga jadi Joselu ke Arab sih. Kenapa? Lebih gampang disebut. Joselu. Kayak kol-kola kan. Iya, Joselu. Kayak kol-kola kan. Kalau di Spanyol J itu jadi H. Joselu. Apa Haf? Apa ini Spanyol sekarang ya? Tapi Spanyol Belanda siapa? Menang mana Ki? Kalau gua Spanyol Belanda, Spanyol Prancis. Spanyol Prancis. Lo Inggris Belanda dong. Iya, kalau Spanyol Prancis gua mengharapkan Spanyol yang lolos. Iya ya. Gue mengharapkan Spanyol yang lolos. Meskipun Spanyol meskipun itu kan harapan ya. Tapi
kalau pikiran gue kayaknya Prancis yang lolos. Tapi ya, Bang Aldi, Jadi with all my kalau lu respect, nanya prediksi, Ya ini prediksi maksud gua. prediksi, Ya. Prancis yang lolos. Oh. Kalau prediksi gue. Tapi besok gue pakai baju Spanyol. oh, emang sering berdiri dua kaki. Kaki. Politis. Oh, gitu. Ya kan kita nggak boleh ada musuh kan kalau di dunia seperti ini kita nggak boleh ada musuh. Iya, Kita iya, harus iya, iya. sana oke, sini oke ya kan. Oke. Kita bagi-bagi gitu. Nih, gua contohin ya. Iya. James, lu Inggris sama Prancis sama Spanyol? Spanyol. Tuh gua. gitu. Spanyol gue. Udah, Prancis pikiran gua ini menurut gue. Gue besok mau berantem lagi sama lo, gue Spanyol deh. Nah, Gue Spanyol. kalau gue jelas dari awal udah Lo bilang Prancis. Spanyol bakal final. Spanyol bakal final, Spanyol. Spanyol bakal Lu menang. Prancis! Lu Prancis! Lu Prancis nih! Masa maksa sih? Prancis apa yang mau diharapin? Tapi with all my respect ya, Bang Iya. Aldi, karena kan gue tahu lo mendukung Prancis ya. Iya. Karena waktu pas yang kemarin, gue ngobrol sama Bang Aldi dan dia tuh kayak optimis banget. Prancis. Bisa jadi juara. Apalagi waktu pas diperkenalkan jadi komentator ya. Dia kan langsung teriak, "Oh Prancis!" Iya, gitu iya. kan. Nah sekarang lo punya suara yang berbeda kan. Tapi with all my respect, emang bener. Lo iya lo. Prancis bapuk banget. Jelas. Lah, gue sekarang mau berdiri di atas apa? Clueless. Gak bisa bikin tuh. Pragmatisnya kelihatan. Bukan pragmatis. Kalau pragmatis itu, lu main bagus, cuma lu bertahan. Sengaja Oke. lu milih bertahan. Pilihan lu Mourinho bagus. Pragmatisnya Prancis itu gini, pemain lo bagus buat menyerang, tapi lo malah mainnya Iya, berarti bukan pragmatis itu emang. bukan ya, bukan Clueless ya. tadi lo bilang clueless. Clueless ya, bener, lebih ke iya. clueless ya. Kalau pragmatis beda. Albania pragmatis bagus. Pragmatis ya. Kroasia, Georgia. Ya. bagus gitu. Pragmatis Prancis. Gue didukung Prancis, cuman apa yang mau diharapin sama ini tim? Iya. Gue kan harus lihat dong dalam rangkaian menuju semifinal, road to semifinalnya kayak gimana gitu kan. Menghadapi Spanyol sesempurna itu. Dan gue masih berpegang dengan quotes-nya Oki di 2024. Belanda final ketemu Spanyol. Iya, yang menang? Spanyol. Iya. Itu yang gue takutkan. Mudah-mudahan Kalau prediksi sampai besok. bikin jadi, kita bakal bikin t-shirt pre-order. Pre-order. Nalar TV. Nalar TV. Quote-nya. Quotes Oki itu ya. Iya. Iya. Ini Oki Lukman kan kita ngomong? Iya. Oki Lukman kan? Iya. Setuju nggak setuju tuh? Bikin deh. Spanyol, Belanda masuk final, yang menang Spanyol. Spanyol. Yang menang Spanyol. Iya. Tapi itu gue anti setuju klimaks. sama quotes-nya Oki. Setuju. Gue setuju. Kalau Karena Belanda masuk final ketemu Spanyol Spanyol. yang Itu juara. dari fase grup cuy ngomongnya cuy. Iya. Udah ngomong gitu. Oh iya? Dari fase episode grup. 1 Gokil, kita iya, ini. Bang. Dari episode 1. Agak lain emang. Iya. Agak lain emang si Iya, Oki iya. itu. Tapi mudah-mudahan Keren, sih keren. Belanda yang akan juara grup karena Nanti kalau soal juara nanti hari Kamis. kita bahas, nanti kita Hari bahas. Kamis. Kita Terus mau bahas sekarang- prediksi skor aja dulu nih. Prediksi skor. Prediksi skor buat Dua-duanya oke. extra time dong. Nggak. Spanyol, Prancis Dua-duanya extra extra time, tapi Berapa nggak kosong? ada yang penalti. Berapa kosong? Dua-duanya 1-0. Inggris Prancis 1-0. Extra time Inggris cuma 1-0 Prancis. doang, Bang. Yes. 0-0. 0-0, 90 menit. Extra time 1-0. 1-0, Extra time. Spanyol. Spanyol sama Belanda. Belanda juga 1-0. Iya. Oh, oke. Jadi extra time itu menurut Ami Aldi. Inggris lawan Spanyol 90 menit 0-0, 1-0 di extra time. Iya. Belanda sama kayak gitu, Sama 0-0. 0-0. Extra time 1-0. Belanda. Belanda. Makasih. Oke. Bung Hames. Kalau saya nanya gua yang extra time, Lu gimana? gua Belanda Inggris itu extra time. Extra time. Ya, atas 3 lah, 2-1 buat Maksudnya apa Belanda. nih atas 3? Gue nggak ngerti. Atas kita. 3 kalau nggak Over. ada 3. Jangan ngomong over under dong di sini. Lu atas Over 3 itu three maksud goals, gue over three goals. atas 2 goals gitu. Oh, iya. Emang Karena pasaran over undernya berapa kedua, sih? Lu, kedua anjing. negara ini bisa nyetak gol lah. Negara ini. Kedua negara ya. Oh, kedua negara. Belanda dan Inggris bisa nyetak gol. Ah. Sama-sama 1, terus habis itu extra time, Belanda nyetak gol di babak. Overtime extra berarti ya? time. Overtime. Ya. Nah, kalau buat yang Berarti nggak nyampe penalti ya? Nggak nyampe penalti. Nggak nyampe penalti. Yang 90 menit gue ngelihatnya Spanyol Prancis. Tapi 90 menit ya? 90 menit Ah, bawah 90 menit. 3,5 lah. nggak pulang. Jangan Apa bawa, yang jangan lu ngomong banjur over nih? under. Mau banjur lu. Hames! Jangan jadiin ini patokan orang buat judi. Ini podcast Arab. Oh iya. Ini podcast Arab. Arab maklum. Iya. Iya. Jadi minim gol lah. Yang kita gua bisa kemarin bilang. ngomong itu potong nggak sih? Potong. Oh, potong. Jangan. Ada dia. Jangan dia. Jangan Potong dia. ya? Yang itu gua ngomong itu tuh.
Nggak jadi dah. Ya, itu. Tapi lu tahu kan maksud gua? Ya tahu. Iya. Jadi menurut lo akan minim gol di Dua game. Spanyol dan Prancis? Ya, tapi ya kedua tim cetak skor sama-sama. Cetak skor. Iya. Yang lolos? Yang lolos Spanyol, Belanda. Spanyol, Belanda, tepuk Sama tangan dulu gitu. dong. Spanyol, Belanda, bener. Kita sepakat semua mudah-mudahan. Ini Spanyol, Belanda lah Ya, yang gua lolos. harus beda berarti kalau gitu. Astagfirullahaladzim, Aldi Bawazir. Ya udah gue Inggris Prancis. Inggris Prancis. Yuk. Harus beda berarti oke. Ayo, gue Spanyol, Belanda. Yes. Spanyol, Belanda. Ya. Spanyol, Belanda. Ya. Gue push up ya. Kamis ya. Ya. Oke. Belanda. Spanyol. Gue Oh, jadi saksinya di sini. Ya, gue Inggris Prancis. Spanyol, Belanda. Tapi Oke. kalau ada yang salah satu misalnya ternyata yang ketemu Spanyol, Inggris, Gugur dua-duanya. gugur udah. dua-duanya ya. Gue Spanyol, Belanda. Gue Inggris Prancis. Inggris, Prancis. 30 push up. Ya. 30. Mantap. 20 deh. 20 kan 2 pertandingan. 20. 30 sama 20, 50. Jangan Deal. dong. Di 20 aja, Oh Di. iya. Di, kita abri apa gimana? Hah? Abri, Aldi Bragi. Bukan. Oh iya, gue sekarang mau tiap episode mau bikin trivia. Trivia apa Kemarin tuh? gue udah bikin trivia gue. Ini kita mancing trivia, mancing biar masuk ke sini juga gitu ya. Oh! Masuk Boleh terus. terus. Nah, kemarin kan gue udah bikin trivia soal Belanda. Sekarang gue mau bikin trivia soal Inggris. Kiper Inggris, Jordan Pickford ini baru aja mecahin rekor. Clean sheet paling banyak, caps juga paling banyak buat timnas Inggris. Mengalahkan legenda Inggris siapa namanya? Nah, itu Gitu. tuh. Trivianya itu? Iya. Teman-teman Jordan bisa Pickford baru ngalahin rekor siapa di timnas Inggris. Tulis di all time. all time dong. Namanya All time, rekor, ya? bapuk. All time, Namanya ya? juga rekor, ya semua all time dong. Bukan maksud gua Hah? kipernya doang. Ya kipernya doang, kan Iya. clean sheet. Ada yang bisa sabarin dia. Masa nggak clean sih? sheet penyerang? Security. Masa clean sheet penyerang? Iya, udah. Nih. Allah. Teman-teman Tutup. jawab aja ya, Ami Aldi. James, thank you ya. Thank you. Gue nggak pernah diterima kasih nama Cepet Aldi tutup, Bawazir. hei. Iya, tar dulu Oh, ini. iya. Teman-teman nanti coba dijawab aja di Lama. kolom komentar. Tar Allah. dulu. Dijawab di komen komentar siapa? Dia apa? Di kolom komentar. Oh, iya. Bener, yang Coba lain. jawab. Nih gue pelan-pelan ngomongnya. Iya, yuk. Coba jawab di kolom komentar trivianya Aldi Bawazir. Iya, gitu. Oke. Dan kita akan selalu bikin konten Aldi versus everybody. Nanti coba dicek aja di Instagramnya. Bajunya dibikin Nah, juga nggak? Aldi versus Everybody. Nanti kita bikin lagi. Ya kan? Nanti kita bikin lagi tuh tim Nalar TV ya. Iya. Aldi versus Everybody Iya. gitu. Iya, Bung Hames, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you, Sampai terima ketemu kasih, di Nalar hari TV. Kamis. Jangan lupa See you again dong sama Bung Hames. subscribe, Thank you. like, Menyenangkan. and comment. See you next time di hari Kamis. Kick and Trust. See you. See you.